Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Saat ini kita akan belajar tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat dan hukum pewarisan sifat. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang istilah-istilah gen, kromosom, ya, maka setelah memahami struktur DNA, tentu kamu ingin pelajari lebih lanjut tentang bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait dengan penentuan sifat. Kita lihat di sini ada gambar bentuk cuping telinga, ya. Jika orang tua kita atau ayah atau ibu memiliki cuping telinga yang berbeda, misalnya ayah cuping telinganya terpisah sedangkan ibu melekat, maka anak-anaknya bisa memiliki cuping telinga yang melekat atau bisa juga memiliki cuping telinga yang terpisah. Namun jika kedua orang tuanya, ayah dan ibu, memiliki cuping telinga yang melekat, maka pasti anaknya memiliki cuping telinga yang melekat. Begitu juga sebaliknya. Pada gambar A adalah jenis cuping telinga yang terpisah, memiliki gen G besar atau G besar G kecil. Artinya dia bersifat dominan. Jadi apabila ada anak atau orang yang memiliki cuping telinga yang terpisah, maka dia sifatnya dominan. Disebut memiliki sifat dominan. Sedangkan pada gambar B, jenis cuping yang melekat memiliki gen G kecil. Artinya dia bersifat gennya resesif. Ada yang disebut dominan, ada yang disebut dengan resesif. Apa artinya? Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan sifat resesif adalah karakter yang kalah. Dalam fenomena ini adalah karakter cuping yang melekat. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar bersifat dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil bersifat resesif. Nah, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen itu disebut alel. Genotipnya yaitu G besar G kecil, G besar G kecil, dan G kecil G kecil. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar, ya, ada gambar beberapa orang anak dengan tinggi badan yang berbeda, kemudian warna dan bentuk rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Nah, itu semua disebut dengan fenotip, ya, yaitu sifat atau ciri yang dapat diamati dengan indera, baik itu tinggi, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Namun, tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Contohnya adalah fisiologi dan tingkah laku, merupakan fenotip yang tidak bisa langsung dilihat oleh mata. Contohnya misalnya seseorang yang pemarah, maka dia tidak bisa dilihat langsung oleh mata, ya, tetapi berkaitan dengan tingkah laku. Pemalas berkaitan juga dengan tingkah laku. Nah, itu semua adalah fenotip yang tidak bisa dilihat oleh mata. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tidak dapat dilihat, dan genotip ini ditulis dengan kode G besar G besar, G besar G kecil, atau G kecil G kecil. Jadi dengan huruf-huruf atau kode-kode tertentu. Kita lihat di sini penjelasan berikutnya tentang genotip dan fenotip. Genotip yang bersifat dominan, maka dia memiliki sifat lebih kuat daripada sifat yang lainnya. Ditulis dengan kode A besar, B besar, B besar. Jadi hurufnya tidak mesti A dan huruf B, tapi bisa juga dengan T, ya. Kemudian yang bersifat resesif adalah sifat yang lebih lemah daripada sifat lainnya, maka ditulis dengan huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil, B kecil. Lalu untuk yang sifat intermediate, yaitu sifat campuran, maka ditulis dengan kode A besar A kecil, B besar B kecil. Fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Fenotip ini dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan. Contohnya yaitu tinggi, mungil, putih, sawo matang, mancung, besar, kecil,
dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar sel kromosom pada sel kelamin, baik itu pada sel ovum dan juga sel sperma ya. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Susunan kromosom sel tubuh berpasangan, jadi berpasang-pasangan kromosomnya, sedangkan keadaan kromosom yang berpasangan itu disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan, yaitu haploid. Seperti pada gambar, nah ini adalah bentuk susunan kromosom pada sel kelamin, di mana kromosom-kromosomnya di situ tidak berpasangan, ya, bersifat haploid. Jumlah kromosom sel kelamin adalah setengah dari kromosom sel tubuh. Nah, ini adalah gambar sel tubuh ya, kromosom sel tubuh. Lihat, baik pada laki-laki maupun pada perempuan, kromosom susunannya pada kromosom sel tubuh adalah berpasangan. Contoh, misalnya pada nomor 1, kromosom sel tubuh pada nomor 1 berpasangan ya, 1 sampai 22 itu berpasangan, sedangkan nomor 23 itu adalah kromosom sel kelamin ya. Berapa jumlah kromosom sel tubuh manusia? Jumlahnya yaitu sebanyak 23 pasang, atau secara keseluruhan jumlahnya yaitu 23 dikali dengan 2, yaitu 46 kromosom. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Jadi ini maksudnya ya, kromosom kelamin X dan Y, kemudian pada perempuan X dan X ya. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan kamu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, ini adalah lambang simbol untuk perempuan, dan yang satu lagi adalah simbol untuk laki-laki. Apabila dilihat susunan kromosom atau karyotipe pada sel tubuh dan sel kelamin, maka karyotipe dalam sel tubuh atau 2N, yaitu untuk laki-laki 44A besar dan XY atau 22A besar A besar plus XY, sedangkan pada perempuan 44A besar plus XX atau 22A besar A besar plus XX. Sedangkan pada sel kelamin yaitu N atau haploid, maka susunannya adalah 22A besar tambah X atau 22A besar tambah Y. Untuk perempuan 22A besar plus X. Kita lanjutkan, ini adalah diagram kromosom perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Kita lihat misalnya pada parental atau induk, pada ayah dan ibu. Pada sel tubuh ayah, maka susunannya adalah 22A besar A besar ditambah XY. Pada ibu, kromosom sel tubuhnya yaitu 22A besar A besar ditambah XX. Pada kromosom ayah, maka dia menghasilkan kromosom sel kelaminnya yaitu gametnya 22A besar plus X dan 22A besar plus Y. Jadi kromosom kelamin pada laki-laki terdapat kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan gamet pada kromosom ibu atau pada sel telurnya, sel kelaminnya yaitu 22A plus X. Maka filial atau anak atau keturunannya apabila kromosom X pada sel kelamin sel telur bertemu dengan kromosom X pada sel sperma, maka anaknya yaitu berjenis kelamin perempuan. Susunan kromosomnya yaitu 22A besar A besar plus XX, yang ini. Sedangkan apabila kromosom X sel telur bertemu dengan kromosom Y pada sel sperma, maka anaknya yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan susunan kromosomnya yaitu 22A besar A besar plus XY. Jadi sebetulnya keturunan atau anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan itu ditentukan oleh kromosom dari yang dimiliki oleh sel sperma si ayah. Kita lanjutkan. Pewarisan sifat pada makhluk hidup.
yaitu tentang hukum pewarisan sifat, persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Ini adalah gambar dari seorang peneliti tentang penurunan sifat atau pewarisan sifat yang bernama Gregor Mendel. Beliau dikenal dengan julukan Bapak Genetika. Penelitian pertamanya yaitu tentang penurunan sifat. Beliau adalah seorang pendeta dan juga ahli botani berkebangsaan Austria. Dia mulai meneliti tentang pewarisan sifat tahun 1856. Kemudian hasil temuannya dicatat di Natural Science Society of Bern, Austria tahun 1866 dan teorinya dikenal dengan teori hukum Mendel. Selanjutnya, para peneliti yang lain beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1900, para ahli botani yang lain meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang dilakukan Mendel. Apa objek penelitian yang dilakukan Mendel? Yaitu kacang kapri atau kacang ercis. Kenapa? Karena kacang kapri memiliki ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan silang, dapat melakukan penyerbukan sendiri, kemudian mempunyai daur hidup yang relatif pendek dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Kita lihat di sini adalah fenotip dari kacang kapri, ya. Ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Yang bersifat dominan apa saja? Mulai dari bentuk biji kita lihat untuk kolom yang di sebelah kiri. Bentuk bijinya bulat, warna bijinya kuning, bentuk polongnya rata, warna polongnya hijau, warna bunga ungu, posisi bunga dan polongnya pada batang, panjang batangnya panjang. Untuk yang bersifat resesif, yaitu bentuk bijinya mengkerut, warna biji hijau, bentuk polong berlekuk, warna polong kuning, warna bunga putih, posisi bunga dan polong pada ujung, dan panjang batangnya pendek. Kita lanjutkan pada bahwa penelitian Mendel ini beliau melakukan persilangan dengan satu sifat beda, yaitu monohibrida dan dihibrida. Kita lihat satu persatu. Untuk persilangan monohibrida, yang bertindak sebagai induk disebut dengan parental atau induk yang pertama yaitu P1 dengan fenotip bunga ungu dikawinkan dengan bunga putih. Jadi jenis kelamin jantan diwakili oleh bunga ungu, sedangkan jenis kelamin betina diwakili oleh bunga putih. Pada bunga ungu, maka genotipnya yaitu U besar, sedangkan bunga putih genotipnya yaitu U kecil. Genotip U besar, maka gamet yang dihasilkan yaitu U besar, sedangkan gamet U kecil yaitu U kecil. Kemudian dikawinkan atau disilang, maka F1-nya atau filial 1-nya yaitu yang pertama U besar, nomor 2 yaitu nomor 1-nya yaitu U besar U kecil, kemudian yang kedua U besar U kecil, yang ketiga U besar U kecil, dan yang keempat adalah U besar U kecil. Kesimpulannya yaitu untuk F1 monohibrid maka semuanya memiliki sifat dominan, yaitu semuanya berwarna bunga ungu. Jadi bunganya berwarna ungu semua. Bagaimana apabila F1 disilangkan dengan F1 lagi, atau F1-nya dijadikan sebagai induk yang kedua atau P2? Maka fenotipnya yaitu bunga ungu dikawinkan dengan bunga ungu dengan genotipnya masing-masing U besar U kecil, U besar U kecil. Gametnya masing-masing yaitu untuk U besar U kecil yang pertama yaitu U besar U kecil, untuk U besar U kecil yang kedua yaitu sama gametnya yaitu U besar dan U kecil. Kemudian disilangkan, hasilnya yaitu F2 keturunan yang kedua, nomor 1 yaitu U besar, yang kedua U besar U kecil, yang ketiga U besar U kecil, dan yang keempat adalah U kecil. Maka dihasilkan F2-nya yaitu 3 buah bunga yang berwarna ungu dan 1 buah bunga yang berwarna putih.
Pada hukum Mendel 1 disebut juga dengan segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misal, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan U kecil. Genotip suatu tanaman U besar, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan U besar. Kita lanjutkan persilangan dengan dua sifat beda atau disebut dengan dihibrida. Persilangan dihibrid yaitu persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misal, Mendel menyilangkan kacang RCS berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar dominan dengan tanaman kacang RCS berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, K kecil. Maka dia bersifat resesif. Kita lihat diagramnya. Untuk induk yang pertama atau P1 dengan genotip B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Fenotipnya bulat kuning dan kisut hijau, kisut atau keriput hijau. Gamet B besar, K besar, maka gametnya yaitu B besar, K besar. Sedangkan B kecil, K kecil, maka gametnya yaitu B kecil, K kecil. Keturunan pertamanya yaitu F1 menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka fenotip atau sifat yang terlihat yaitu bulat kuning. Jadi huruf B besar ini mewakili bentuk bulat, sedangkan B kecil mewakili bentuk kisut. Untuk huruf K besar mewakili warna kuning, sedangkan K kecil mewakili warna hijau. Apabila F1 disilangkan atau dikawinkan dengan F1 lagi atau dijadikan P2, maka gametnya tadi adalah B besar B kecil. Genotipnya adalah B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil dan K besar K kecil. Jadi fenotipnya sama-sama bulat kuning dan bulat kuning. Maka gametnya yaitu masing-masing B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, ya. Kita buat kolom di situ untuk menuliskan keturunan yang kedua yaitu F2, ya. Dari masing-masing gametnya dituliskan yaitu B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, lalu B kecil K kecil. Begitu juga untuk kolom yang ke bawah. Sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Lalu dikawinkan atau disilangkan. Misal untuk kolom yang ini disilangkan dengan yang ini, maka menghasilkan B besar, K besar, K besar, dan seterusnya. Untuk melihat atau menentukan fenotip atau sifat yang terlihat, kita tadi sudah tahu bahwa huruf B besar untuk biji bulat, sedangkan B kecil untuk biji kisut, K besar untuk warna kuning, sedangkan K kecil untuk warna hijau. Ya, maka dapat disimpulkan di sini bahwa keturunan yang kedua, bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1. Jadi perbandingannya untuk dihibrid yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Dapat disimpulkan bahwa hukum 2 Mendel, ya, pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misal, suatu induk memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah, kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, hukum 2 Mendel ini disebut juga dengan hukum penggabungan bebas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.